Bagi yang tantangan terutama yang berkaitan dengan dunia kasat mata tentu sudah tak asing dengan program yang satu ini, Masih Dunia Lain. Disinilah para peserta benar-benar diuji nyali dan keberaniannya pada aktivitas yang terjadi di lokasi. Tak jarang berbagi penampakan, suara-suara misterius atau kejadian yang di luar logika terjadi di sana. Dan membuat beberapa peserta merasa ketakutan, menyerah, bahkan kerasukan. Dan dari sekian banyak episode yang telah ditayangkan dan banyaknya tempat yang dijadikan lokasi uji nyali, berikut episode paling mencekam di Masih Dunia Lain versi on the spot. Diawali dengan episode Museum Fathahillah, Jakarta. Gedung yang awalnya adalah sebuah balai kota yang dibangun sekitar tahun 1707. Bangunan yang terdiri dari penjara wanita, sel kriminal, tempat eksekusi, tempat sidang, dan ruang rapat yang menyimpan sebuah pedang eksekusi inilah yang dijadikan tempat uji nyali bagi peserta Indra. Bahwa di lokasi inilah tersimpan benda-benda keramat yang mempunyai sejarah cukup memilukan. Seperti pedang keramat ini. Wah, pedang. Saudara Indra, apakah Anda masih yakin untuk ikut tetap mengikuti uji nyali ini? Yakin. Kalau begitu, mari. Banyak kejadian janggal terjadi di bangunan ini, seperti ada suara tangisan bayi. Hanya ada suara asing saja, tetapi juga terekam benda bergerak yang berada di atas meja. Tak lama kemudian benda di lantai pun turut bergerak, dan lagi-lagi Indra tidak menyadarinya. Dan kejadian terakhir yang membuat suasana kian mencekam adalah Indra merasa melihat ada bayangan melintas yang diikuti dengan kursi goyang bergerak sendiri. Berlanjut ke pabrik tua di Cimanggis yang menjadi episode paling mencekam selanjutnya. Di sebuah pabrik peralatan rumah tangga yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 1997 lalu ini mengisahkan sejumlah penampakan makhluk halus. Seperti di dalam ruangan mes karyawan pernah ditemui sosok wanita menyeramkan. Sementara ada sumur yang usianya lebih tua dari bangunan dipercaya sebagai tempat siluman ular tanpa kepala. Seorang peserta bernama Lia mencoba uji nyali di sebuah ruangan yang lokasinya jauh dari pandangan mata. Setelah berjam-jam kamera merekam ada bayangan asap terbang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangan asap misterius ini muncul beberapa kali berwarna putih dan hitam. Sebuah bangunan tua yang berada di kota Banjar, Jawa Barat ini adalah tempat pembantaian masa penjajahan. Konon banyak sosok tentara menampakkan diri disertai suara minta tolong. Selain itu ada pula penampakan yang sangat mengerikan adalah sosok orang asing dengan tubuh yang tidak lengkap. Dan ruangan gudanglah yang dijadikan tempat uji nyali.
karena dianggap memiliki aura negatif sangat tinggi karena pernah ada karyawan yang terbakar hidup-hidup. Dimulai dengan peserta bernama Dea. Gak kuat samping gue, belakang gue gak kuat, ada yang mau ngedekap. Belum melewati malam pertama, Dea mengundurkan diri dari uji nyali ini. Kemudian Fitri menjadi peserta kedua di uji nyali berikutnya. Tak jauh berbeda dengan peserta sebelumnya, Fitri pun tak kuasa menahan gangguan dari makhluk halus di sekitarnya. Gak kuat. Dan peserta yang terakhir adalah Rudy. Tongkat kayu yang tiba-tiba terjatuh sendiri membuat peserta ketiga ini pun menyerah. Wisma Belanda di Kota Malang rupanya benar-benar menjadi bangunan yang menyimpan sejumlah misteri. Di bangunan yang sudah ada sekitar tahun 1930-an inilah banyak penampakan makhluk halus seperti sosok wanita bertubuh ular, pria bertubuh tinggi besar, sosok wanita tanpa kepala dan suara tangisan. Apakah peserta berikut ini mampu melewati semua kejanggalan yang ada? Seorang mahasiswa bernama Indah memberanikan diri untuk uji nyali. Setelah merasakan ada seseorang berjalan ke arah kamar mandi, Indah juga merasakan bunyi lainnya. Kotak, kotak, kotak. Hingga akhirnya Indah sangat terkejut mendengar suara benda jatuh dan disertai suara aneh lainnya. Astagfirullah. Ya Allah. Allah Akbar. Nah. Aku udah ganggu. Tak kuasa menahan gangguan makhluk halus tersebut, Indah pun teriak histeris. Untuk keselamatan peserta, akhirnya tim Masih Dunia Lain menghentikan syuting tersebut. Selanjutnya di pinggiran kota Jakarta terdapat bangunan kantor tua yang sudah beroperasi lagi yang juga ditemui banyak menyimpan misteri. Sosok wanita dengan separuh wajah rusak kerap menyelimuti sisi belakang tangga. Sementara di lantai 2 sering terdengar suara anak kecil memanggil-manggil. Dan dalam episode kali ini, seorang pegawai swasta, Angga, mencoba uji nyali mendengar suara tangisan bayi. Dengar ada suara anak kecil nangis. Merinding. Tak hanya suara misterius, bayangan aneh dan benda jatuh sendiri pun tertangkap oleh kamera. Astagfirullah. Astagfirullah. Setelah berhasil melalui malam pertama, Angga mempersiapkan malam kedua di esok harinya. Tak jauh berbeda dengan malam sebelumnya, Angga harus melewati keganjilan yang ada di sekitarnya. Suara perempuan nangis di sebelah sana. Lagi-lagi di sebelah sana. Allah.
Dan episode paling mencekam yang terakhir adalah episode tungku pabrik gula di Cirebon. Sendekan ganggu. Seorang wanita parubaya bernama Daria memberanikan diri untuk uji nyali di tempat yang dipercaya ada penampakan sosok wanita memakai baju kino dan berselendang. Di dalam tempat menyerupai gua inilah Daria mencoba bertahan dari kehadiran makhluk-makhluk halus. Namun lama-kelamaan Daria mulai ketakutan hingga akhirnya dirasuki oleh makhluk halus. Isung kayaknya, isung arane naik. Kuntilanak. Melihat kejadian tersebut, tim segera menghampiri peserta. Berlanjut ke malam kedua, lagi-lagi Daria sempat kerasukan. Dan akhirnya Daria dibawa ke dalam ruangan control room untuk disadarkan. Pemirsa, itulah episode paling menegangkan di program Masih Dunia Lain versi On The Spot. Jangan beranjak dulu dari saluran televisi Anda, pemirsa, karena setelah yang satu ini On The Spot akan hadir dengan informasi tentang pasangan kekasih yang sehidup semati tetap di Trans 7.